Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat juga cerdas. Insya Allah kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat dalam belajar. Saat ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang teks eksplanasi. Oke, kita langsung aja. Teks eksplanasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang yang namanya teks eksplanasi. Menggali, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Intinya di sini adalah menggali teks, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang pernah didengar dan dibaca. Kata kunci dari kompetensi dasar di sini adalah eksplanasi, teks eksplanasi. Lalu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu teks yang memang berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya explanation. Explanation dari kata explanation yang artinya penjelasan. Penjelasannya secara ilmiah. Lalu apa teks eksplanasi itu? Berarti penjelasan secara ilmiah, teks bacaan yang isinya berupa penjelasan secara ilmiah. Penjelasan tentang apa? Tentang sebuah kejadian atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmu pengetahuan, juga budaya. Berkaitan dengan alam. Fenomena alam yang dibahas di sini contohnya seperti apa? Banjir, tanah longsor, gempa bumi, alam semesta, juga pengetahuan-pengetahuan umum. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, kalian mungkin sudah tahu. Alam semesta contohnya seperti tentang planet-planet, ataupun tentang meteor, dan juga sebagainya. Pengetahuan umum di sini bisa berarti penemuan-penemuan yang sangat kontroversial atau penemuan-penemuan yang sangat bersejarah seperti penemuan bola listrik, penemuan rangkaian listrik, ataupun penemuan-penemuan yang lainnya yang sifatnya secara ilmiah. Ciri dari sebuah teks eksplanasi. Ciri dari sebuah teks eksplanasi itu memiliki hubungan sebab akibat. Jadi di dalam sebuah penjelasannya, di dalam sebuah teks bacaannya, itu terdapat hubungan sebab akibat. Juga terdapat urutan peristiwanya. Misalkan dari sebuah teks bacaan tentang fenomena alam yang temanya tentang gempa, itu diceritakan awal mula terjadinya gempa seperti apa, kemudian penyebabnya apa, hingga sampai ke akibat-akibat yang memang dilahirkan atau disebabkan oleh adanya gempa tersebut. Di akhir paragraf biasanya teks bacaan eksplanasi itu ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari si penulisnya. Satu lagi, teks eksplanasi itu sifatnya informatif. Artinya cuma menyampaikan atau memberikan informasinya. Berupa sifatnya itu memberikan informasi, tidak mempengaruhi si pembacanya untuk melakukan sesuatu atau hal apapun. Intinya cuma informatif, penyampaian informasi. Nah, teks eksplanasi di sini Bapak udah kasih beberapa contohnya. Kita lihat contoh yang pertama. Ini adalah teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi yang isinya tentang penjelasan fenomena alam tsunami. Di sini adalah kutipan dari teks eksplanasi yang ada di majalah ataupun di internet. Bapak ngambil ini dari internet. Jadi ini merupakan kutipan teks eksplanasi dari internet. Kutipan itu artinya potongan yang tidak diambil secara keseluruhan. Kita baca sama-sama. Mengutip arsip pemberitaan harian Kompas tanggal 27 bulan 12
tahun 2004, gempa dan tsunami di Minggu pagi itu tidak hanya menimpa wilayah Aceh dan Sumatera Utara, tapi juga wilayah negara lain yang terletak di kawasan Teluk Bengali, mulai dari India, Sri Lanka, hingga Thailand. Sementara di Aceh, bencana tsunami yang menghantam begitu kerasnya ini memutuskan semua jaringan listrik juga komunikasi di sana. Sehingga kondisi ini benar-benar darurat. Tsunami ini terjadi karena adanya pergeseran lempengan sehingga menimbulkan gempa yang skalanya itu tinggi ya, kalau nggak salah sampai 6, sekian, 6,8 kalau nggak salah, sehingga dapat menyebabkan tsunami. Nah, di sini adalah benar-benar teks eksplanasi. Kenapa? Pertama, di sini ada hubungan sebab dan akibat. Sebab gempanya kenapa? Karena terjadinya adanya pergeseran lempengan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kawasan-kawasan di Teluk Bengali mulai dari India, kemudian Sri Lanka dan hingga Thailand itu terdapat atau terkena efek tsunami. Akibatnya ya, akibatnya itu bukan hanya di Teluk Bengali mulai dari India, Sri Lanka hingga Thailand saja, tapi di Aceh juga sampai memutuskan jaringan listrik juga komunikasi di sana. Adapun teks eksplanasi juga dilihat atau misalkan salah satu ciri teks eksplanasi juga adanya berupa gambar. Gambar-gambar ini mendukung sebuah peristiwa atau sebuah fenomena alam yang memang terjadi. Di sini kita lihat ada beberapa gambar tentang tsunami. Ada gambar yang memang berantakan sekali ditinjau atau dilihat dari sebuah Google Map, dan di sini terdapat beberapa gambar yang mendukung adanya atau yang mendukung sebuah teks eksplanasi. Ini berarti salah satu contoh teks eksplanasi yang isinya tentang fenomena alam tsunami. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya yang seperti ini. Contoh berikutnya mungkin ini contoh yang tahun-tahun yang 2 tahun kemarin ya, 1 tahun kemarin lah. Ini sepertinya akibat dari COVID nih. Kita coba baca dulu teks eksplanasi yang kedua ini. Contoh teks eksplanasi yang kedua. Ini juga Bapak ambil dari internet, kemudian dari majalah. Ini juga sama, kutipan teks eksplanasi tidak seluruhnya, tapi berupa kutipan, potongan-potongan saja. Tapi di sini ada sebuah ciri yang memang itu menjadi ciri khas dari sebuah teks eksplanasi. Tahun 2020 bisa menjadi tahun dengan intensitas tatap muka paling sedikit. Namun, halangan bertatap muka tidak mengurangi interaksi sosial di masyarakat. Interaksi di semasa pandemi banyak dituangkan melalui media sosial. Interaksi tersebut dapat dilakukan melalui pesan teks, pesan suara, atau panggilan video. Akibatnya, beberapa kegiatan yang sehari-hari dilakukan di luar rumah kini harus dijalankan di rumah. Kegiatan belajar mengajar, pekerjaan, mengobrol bersama teman, bahkan olahraga, semua terpaksa dikerjakan di rumah. Kalian bisa menebak kalau ini adalah penyebabnya adalah virus corona. Akibat atau penyebab dari virus corona ini, pembelajaran di masa pandemi ini melalui tatap muka secara virtual. Itu adalah sebab dan akibatnya. Penyebabnya adalah corona, penyebabnya adalah virus corona, akibatnya kita belajar tatap muka secara virtual melalui medsos-medsos seperti Zoom atau medsos-medsos Google Meet atau lain halnya. Itu adalah sebuah teks eksplanasi juga. Lalu ini adalah temanya fenomena secara sosial. Kalau yang sebelumnya adalah fenomena alam, kalau ini adalah fenomena sosial. Seperti yang tadi diungkapkan Bapak sebelumnya, isi penjelasan teks eksplanasi itu bisa berupa fenomena alam, sosial, budaya, juga pengetahuan-pengetahuan umum atau sifatnya tentang alam semesta. Ini adalah salah satu contoh yang kedua. Contoh berikutnya ini adalah sebuah contoh. Contoh tentang pengetahuan umum atau alam semesta. Nah, ini ada hubungannya dengan tugas yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian kerjakan di hari ini.
Ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi berikutnya, fenomenanya tentang alam semesta atau pengetahuan umum. Alam semesta sepertinya ini. Ini tentang aurora. Aurora itu adalah sebuah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari, sehingga menimbulkan pantulan-pantulan berupa cahaya. Itulah urutan-urutan penyebab terjadinya yang namanya aurora atau cahaya kutub, cahaya yang memang berada di kutub selatan ataupun kutub utara. Lalu negara yang mengalami fenomena alamnya seperti ini adalah Selandia Baru. Di Selandia Baru itu terdapat fenomena alam yang bernama cahaya kutub atau aurora. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi temanya tentang alam semesta. Pengetahuan umum, seperti tadi Bapak bilang, di sana itu ada contoh teks eksplanasi yang fenomenanya itu tentang pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu kalian bisa lihat di buku tema 3. Di buku tema 3 itu terdapat banyak teks eksplanasi yang temanya tentang pengetahuan umum, tentang penemuan-penemuan radio, penemuan-penemuan rangkaian listrik, di mana caranya rangkaian listrik itu ditemukan oleh beberapa ilmuwan, sehingga sampai sekarang ini kita menggunakan listrik dengan teknisnya rangkaian listrik seri atau rangkaian paralel. Nah, tugas untuk di hari ini adalah kalian coba searching ke Google atau ke majalah-majalah yang lain atau buku-buku tematik atau buku-buku yang lain, kalian cari teks yang teks eksplanasi yang memang terdapat fenomena-fenomena alam ataupun fenomena sosial ataupun fenomena yang lain seperti budaya ataupun pengetahuan umum ataupun tentang alam semesta. Contohnya seperti ini. Kalian itu mencari teks eksplanasi di internet atau di majalah-majalah, kemudian kalian boleh mengcopy gambarnya. Setelah mengcopy gambarnya lalu ditempel di sebuah buku tulis, lalu kalian tulis deskripsinya atau penjelasannya. Seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah gambar dari teks eksplanasi aurora. Kemudian di sini ada beberapa penjelasannya. Beberapa penjelasannya itu ada hubungan akibat dan sebab. Di sini akibat dari adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet dengan matahari. Ini adalah akibatnya. Kemudian kalian juga boleh bila mana kalian jago dalam hal editing video atau dalam hal ini aplikasi Canva atau aplikasi-aplikasi lain, kalian tinggal masuk ke aplikasi Canva, kemudian di copy paste gambarnya, baru diketik penjelasannya. Sepertinya cukup jelas ya. Adapun misalkan ada pertanyaan, silakan kalian tanya secara japri ataupun tanya atau isi pertanyaannya boleh di kolom deskripsi. Seperti itu aja mungkin penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Salam sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya kerjakan dengan teliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.